sangat luar biasa. Ibarat Bapak Babinsa ini ada daun yang jatuh, beliaunya tahu. Gitu. Luar biasa. Waduh, ini ada lagi yang jarum jatuh pun tahu. Oh, semboyan. Tapi alhamdulillah Pak Warto itu luar biasa Pak. Pak Pahit ini bahasa Pak Pahit petani kita. Dia juga purnawirawan TNI. Pejuang, termasuk pejuang dia. Dulu yang ini berdua ini Bapak Arsani juga begitu. Nah, beliaunya ini pernah tugas di Timur ya Pak ya. Jadi salah satu orang yang luput dari serangan sasaran Gusmal. Jadi secara uji sudah teruji. Makanya jangan kalau cari ilmunya apa istilahnya terhindar dari serangan musuh beliaunya itu. Oke, yang kedua terima kasih Bapak Pak Rizal. Oke, selalu babi Mas yang alhamdulillah juga beliaunya sudah luar biasa. Selalu 3 pilar ini alhamdulillah selalu aktif dan respon kita. Bapak Ibu yang hormati, terima kasih juga pada adik-adik mahasiswa. Adik-adik belakangan aja, rekan-rekan petani, bapak-bapak yang alhamdulillah bisa hadir juga, karena tidak semuanya bisa hadir gitu. Jadi kami mengundang 8 petani yang hadir 1, 2, 3, 4, 5. 8 datang 5 berarti di atas 50%. Alhamdulillah. Mohon dimaklumi karena sekarang saatnya satu jadi perawatan, sebagian juga berada ya. Terakhir yang terhormat pada adik-adik mahasiswa yang kami banggakan dan saya cintai, banggakan aja ya. Jadi mudah-mudahan apa yang jenengan programkan di kegiatan KKN ini nanti akan berjalan sesuai dengan rencana yang Anda tidak banyak yang kami sampaikan. Yang pertama kami terima kasih sudah berkenan hadir di tempat kita, di tempat ini yang sederhana. Ini nanti kedepannya kita buat sebagai pusat kegiatan petani. Jadi perlu kami sampaikan, ini nanti tempat ini kami siapkan untuk kegiatan pertanian, kelompok tani atau kabupaten di sini. Nanti bebas kita mau mengerjakan apa, mau mandi di kolam boleh, mau berlatih bercocok tanam boleh, mau mengadakan percobaan boleh. Kita siapkan di sini dan mudah-mudahan akan lebih bermanfaat. Tak lupa juga kami mohon maaf yang besar-besarnya bila mana tempat ini kurang memuaskan, kurang memadai, namun ini nak berada. Kemudian terkait dengan KKN kolaborasi ini moto apa itu namanya? Mewujudkan desa cerdas dan tangguh. Tema. Ya. Jadi cerdas jenengan sudah bisa memahami cerdas sampai ke mana, tangguh pun yang di mana. Yang jelas saya sedikit menyepil kaitan dengan tangguh. Insya Allah tangguh itu kaitannya dengan bagaimana kemampuan kita istilahnya bahasa TNI ini apa Pak? Dijemur tidak kering, ya, dicuci tidak basah, direndam tidak basah. Jadi itu tangguh yang sederhana. Karena memang tangguh dari sisi pertanian itu sangat dibutuhkan sifat tangguh itu. Karena apa adik-adik, bapak-bapak? Bertani itu adalah sebuah siklus yang pasti. Artinya kalau kita menanam ya tidak bisa, kalau nanam padi, saya tanam sekarang seminggu lagi panen, masih belum ada. Dan insya Allah tidak ada. Di situ ada sebuah pentahapan yang harus memang dilalui oleh petani. Ini adalah sisi ketangguhan dari seorang petani. Namun pada kenyataannya di saat mereka membuat perencanaan yang sudah matang, aku sombeng kalau tanam 1 kilo benih harusnya saya dapat 1 ton. Itu perencanaan. Tapi di dalam perjalanan masih ada rintangan. Contohnya serangan hama, penyakit.
kemudian kalau sudah musim kemarau kekurangan air dan seterusnya. Berikutnya kalau sudah mau panen, harganya kadang nggak pasti, kan gitu ya. Yang terakhir, yang tadinya ekspektasinya dia mengharapkan 1 ton, ternyata hanya dapat 3 kintal. Tapi petani ya tetapi karena tangguhnya ya tetap berkesimpulan alhamdulillah. Itulah yang membuat petani kita kalau secara matematika mungkin belum bisa 4 kali lipat sama dengan 16. Tapi bagaimana petani menerima dengan sebuah realita dengan lapang dada dan harapan berikut. Itu sekilas kaitan dengan pengertian tangguh. Kalau cerdas nanti silakan adik-adik yang menjabarkan itu. Yang jelas pertanyaan kita untuk sedekah memang banyak hal yang mungkin adik-adik kemarin sempat ke lapangan, apa yang banyak yang kurang. Ringgit tangguh ya, tangguh sudah. Nah, cerdas bagiannya jenengan tadi. Oke, jadi nanti tolong dari foto jenengan ini nanti diperjelas kepada bapak-bapak, kemudian agenda ini juga diperjelas. Oke, sehingga yang hadir nanti tahu arahnya mana. Mungkin itu saya akhiri aja karena waktunya sudah cukup malam sore, jadi menyikat waktu dan saya akhiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah kesempatan dua katanya. Tengkel wan kaci lestari di Kewadama. Bisa dilanjutkan untuk sambutan apa? kedua. Cari mesin cepu bikin tali. Bapak Nur sini kan? Aspe. Ya nanti bos. Karena mau pakai mikrofon saya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Yang saya hormati kedua Bapak Babin Sa dan Babin Kapitmas membuat kondisi desa Serodagon itu apa? Tangguh juga. Tangguh itu penduduknya Serodagon itu ngomel atau ngomel. Kata kasih Asia di tadi ya, dibom gak bom, dibom gak teles. Tapi berdebus loh. Saya hormati adik-adik peserta KKN kolaboratif yang saya hormati Bapak Petani Desa Serodagon. Pertama yang kita panjatkan sesyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan siap walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan di jalan terang benderang yaitu dinul Islam. KKN itu berapa bulan? Bulan setengah ya? Kalau gitu, lumayan ya. Enak hidup di desa. Ini semua nginep di sini semua ya. Padahal diberi termalek. Kono Serodagon tuh nyaman. Di Jember yang pergi Padang di sini pergi rata-rata. Ya terima kasih atas program kerja ya, dan nanti menyangkut juga bidang pertanian. Kita mau praktek apa ya? PS.
PPNJ sama PUC. PPUC ya, maupun organisasi cair. Pakai bahan apa? Bahannya. Yang PUC-nya ya, PUC-nya. Iya. Ya, terima kasih. Cuma biasanya Bapak petani itu lek kawan organik ini komponennya wangil Pak. Jadi pada kemajuan pertanian ke depan, kalau kita tidak ada rekayasa hayati itu ya, jadi tanah itu menjadi semakin kurang subur, pemberian pupuk-pupuk yang anorganik, dengan dampaknya itu ke depan itu tanah menjadi keras, terus kondisi fisik, biologi, kimia pun banyak penurunan dengan pemberian bahan-bahan yang berbahan dasar organik itu lebih cepat mengembalikan tanah itu ke kondisi semula. Itu sedikit sambutan dari saya, Timbang Niko Selak Sore, biar adik-adik menjelaskan kepada kita semua bagaimana cara pembuatan PUC dan PSP tersebut. Saya kira begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan sepatah dua katanya. Mungkin kita lanjut ke acara intinya saja untuk mempersingkat waktunya ya Pak. Jadi hari ini Bapak menjelaskan tentang PSP sama PUC. Jadi nanti ada teman-teman dari kita yang bakal menjelaskan tentang apa itu PUC, apa itu PSB, terus juga ada demonstrasinya. Jadi caranya gimana? Soalnya emang benar-benar semua alat dan juga bahannya itu udah ada di sekeliling kita, bahkan mungkin ada di dapurnya jenengan, ada di belakang pertanian jenengan juga ada. Mungkin ini kalau misalkan kurang di bapak-bapaknya bisa istrinya nanti tidak tinggal di rumah. Kalau di bahannya ini bisa dijadikan pupuk gitu. Mungkin ada tumbuhan cabai di rumah atau terong yang ditanam di rumah bisa buat pupuknya. Mungkin untuk teman saya ahlinya ahli ini Pak, ahlinya ahli pupuk. Monggo teman saya akan menyampaikan kurang lebihnya tentang apa itu PUC. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rehan Elman Al-Fadli. Saya berasal dari Universitas Muhammad Seruji, Jember. Di sini saya akan membahas tentang pupuk PUC. Pupuk PUC. PUC atau singkatan dari pupuk organik cair merupakan jenis pupuk yang dihasilkan dari bahan organik seperti limbah rumah tangga atau mikroorganisme yang telah menjalani proses fermentasi, sehingga membentuk larutan dengan kandungan nutrisi tinggi yang dapat dengan mudah diserap oleh tanaman. Selanjutnya, kandungan nutrisi PUC. Di PUC ini terdapat kandungan nitrogen. Nitrogen adalah salah satu unsur hara makro yang sangat dibutuhkan tanaman untuk pertumbuhan yang optimal. Nitrogen ini berperan penting dalam pembentukan klorofil, protein, dan asam nukleat yang semuanya penting untuk pertumbuhan vegetatif tanaman seperti daun dan batang. Yang selanjutnya fosfor. Fosfor adalah unsur hara makro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah besar, terutama pertumbuhan akar, pembentukan bunga dan buah, serta penguatan batang. PUC dapat dibuat dari berbagai bahan organik yang kaya fosfor seperti batang pisang, kulit nanas, atau daun kelor. Fungsi fosfor ini merangsang pertumbuhan akar. Fosfor berperan penting dalam pembentukan akar, terutama akar
berterang, dan akar rambut. Fosfor membantu dalam proses pembentukan bunga dan buah serta mempengaruhi kualitas dan ukuran buah, memperkuat batang. Fosfor membantu memperkuat batang tanaman sehingga tanaman lebih kokoh dan tidak mudah roboh, mempercepat pematangan buah. Dan selanjutnya kalium. Kalium adalah unsur hara makro yang penting untuk pertumbuhan tanaman, membantu meningkatkan kualitas buah, memperkuat batang dan akar, serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap penyakit. Manfaat kalium dalam POC: meningkatkan kualitas buah, membantu meningkatkan ukuran, rasa, dan warna buah, memperkuat akar dan batang, berperan penting dalam memperkuat struktur tanaman termasuk batang dan akar. Kalium membantu tanaman lebih tahan terhadap kekeringan, serangan hama, penyakit, meningkatkan kualitas panen. Keunggulan POC: yang pertama, ramah lingkungan. POC terbuat dari bahan organik seperti limbah pertanian, kotoran hewan, atau limbah dapur sehingga tidak meninggalkan residu kimia berbahaya di tanah. Penggunaan POC secara jangka panjang tidak menyebabkan kekeringan, perubahan pH, atau matinya mikroorganisme alami dalam tanah. Yang kedua, biaya murah. Kenapa biaya murah? Karena bahannya mudah didapatkan di sekitar kita. Selanjutnya, tidak menyebabkan pencemaran. POC menyediakan unsur hara, makro, dan mikro yang dibutuhkan tanaman. POC mengandung mikroorganisme bermanfaat yang meningkatkan aktivitas biologis tanah. POC membantu memperbaiki struktur tanah, membuatnya lebih gembur dan mudah menyerap air. Yang keempat, mendukung pertanian organik. Mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Hal ini mencakup penggunaan pupuk organik, pengendalian hama alami, dan praktik budidaya yang menjaga kesehatan tanah dan lingkungan. Manfaat POC bagi tanaman. Satu, meningkatkan pertumbuhan tanaman. POC merangsang pertumbuhan akar, daun, bunga, dan buah, serta membantu tanaman lebih kokoh dan kuat. Yang kedua, membantu proses fotosintesis. POC mendorong pembentukan klorofil daun yang penting untuk proses fotosintesis dan menghasilkan energi bagi tanaman. Yang ketiga, mengurangi penggunaan pupuk kimia. POC dapat mengurangi kebutuhan pupuk kimia sehingga lebih ramah lingkungan dan ekonomi. Yang keempat, memperbaiki struktur tanah. Kandungan bahan organik dalam POC membantu meningkatkan daya serap air, drainase tanah, serta mengurangi risiko erosi. Yang kelima, meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit. POC ini mengandung mikroorganisme baik seperti bakteri, jamur yang dapat menekan pertumbuhan patogen penyebab penyakit pada tanaman. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Wahid Sidik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit bahan baku POC itu sendiri. Yang pertama itu ada limbah dapur seperti sayur, buah, dan lain. Ada P4 juga, gula atau molase untuk hasil untuk fermentasinya, dan air cucian beras atau air leri. Untuk alat yang dibutuhkan itu ada timba dan keran. Untuk timbanya sendiri, dari satu timba kan ini ada dua timba, Pak. Nanti salah satunya
bisa digolongin kayak gini untuk penyaringan. Dan limbah satunya ini untuk wadah air hasil fermentasinya, Pak. Untuk langkah pertama itu kita masukkan bahan organik ke dalam wadah atau timba. Ini dari buah-buahan yang sudah membusuk, Pak, sama daun yang sudah pakai atau limbah dapur. Tadi itu beli atau biasanya tahu nih ngomong Sisanya itu dari sisa kita masak, Pak. beli kan salah gitu. Limbah kan itu boleh tandal jalan ngomong. Sisa hasil masakan dari kita juga, Pak. Itu kulit pisang bisa kan? Bisa. Kulit pisang. Bisa. Kulit sama, kulit sama, semua. Bisa. Banyak. Untuk yang pertama kita masukkan bahan organik ke dalam wadah atau timba. Untuk yang kedua larutkan molase tetes tebu dalam air non kaloris. Bahannya sudah jadi nih, Pak. Jadinya seperti ini. Untuk yang ketiga tambahkan R4 jika ada kurang lebih 10 ml per liter air. Ini tetes tadi diisi E4 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Berapa mili? Tutup botol, Pak. Tutup botol aqua apa? Tutup botol dari E4 E4 sendiri. dimasukkan ke tetes 1 liter. Gimana tadi ulangi? Tesnya perbandingan sama airnya berapa berapa? 10 mili per liter air. Untuk E4-nya ini, Pak, ya, tambahkan disesuaikan, Pak, sama airnya itu. Kalau Iya. kurang Iya. Kalau ukurannya tetes itu berapa mili? Asalnya berapa? Berapa liter? Iya, Pak. Ya. Itu saya kasih segini juga. Itu tetes. Tetes. Terus lah. Airnya itu. Sisanya airnya. Iya. Oh. Berapa ini perbandingannya? Berarti 100 mili tetes diisi sampai 1 liter air. Ditambah 1 tutup botol E4. Oh gitu. Dikocok-kocok ya? Iya, Pak. Didiamkan berapa? Di dalam 1 mingguan. 1 minggu. Oke, lanjut. Nah, di situ nggak dituliskan ya? Oh, nggak. Apa di belakang masih? Dibiarkan 1 minggu ditutup rapat. Iya. Berapa hari buka? Satu. Untuk filmnya sendiri keluar bakteri baiknya. Anda putih-putihnya enggak? Berapa anu masalah ditutup. Nah, itu apa 3 hari sekali atau 1 minggu sekali kan buka untuk memulangkan. Dibuka buat mengeluarkan gasnya aja. Oh, untuk membuat. Iya. Nah, Atau tutupnya mungkin dilubangi pakai jarum bisa? Enggak. Itu harus tertutup, Pak. Oh, harus tertutup. Iya. Terus limbahnya buah itu berapa macam? Oh, sebanyak-banyaknya. Semuanya ya. Boleh. Macam-macam. Yang penting organik. Oke, Ini dari dari semuanya. Semuanya, Pak. Asal jangan daun pintu saja ya. Nah, Kodok telinga. Eh? Setelah itu, setelah 1 minggu. Ya ini ditunggu dulu Pak. Ini penasaran kita. Molasenya sudah sama tetes air Iya, iya. E4 sudah. Jelaskan dulu nanti ada pertanyaan.
Bukan ngetes, bukan ya. Oh, nah, iseng ya. Lagi sih tadi. Aja diskusi, Pak. Memang nggak tahu. Kalian itu. Bapak sini tangan-tangan tanggul sini. Belum semua. Enggak, pokoknya ada anu pacar ono drakon. Iya, belum besar gue. Harus dibuatkan terus juga pakai. Tahu Bapak-bapak. Oh ya. Itu harapannya. Pali berarti kabutan dan kabutan itu, Pak. Sudah tak siapkan berapa jurigan. Monggo dilanjut. Mas Wadi. Untuk yang pertama, tuangkan sampah organik ke dalam wadah fermentasi. Oh, dimasukkan ke timba yang pertama. Ya. Masuk, jret. Apa lah itu? Tidak usah dicuci ya. Nggak usah, Pak. Organik lah. Ya, kan perlu tanya toh, Pak. Iya, Pak, daripada dibuang di sungai. Terus anu, kan limbah itu kan tidak hanya tumbuhan kalau rumah tangga. Bisa sisa nasi. Bisa, Boleh. Sisa nasi boleh ya. Nah, karena kan kalau undangan itu banyak berkat-berkat. Boleh ya. Iya, boleh. Oh, ya. Kalau nggak punya ayam kan bisa gini. Oh. Terus nanti Oke, sip. airnya bisa buat nyiram bunga. Itu selain air leri, air kelapa bisa. Bisa, Pak. Bisa. 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 Mana emang kan juga kan. Mana, Pak? Boleh kue. Kue rana apa ini? Terus dimasukkan apa jadi satu? Apa Setelah itu? itu kita masukkan air leri, Pak. Leri. Ya, cucian beras. Air cucian beras. Oh, iya, baru Kalau tahu. dicampur dengan air kelapa, saya baru tahu. Khususannya beras. Terus saya apa lagi tuh? Oh, sama. Iya, lebih. Itu mobil yang di khususan. Sama masak sendiri. Kita mandiri banget. Ya. Terus apa itu? Apa itu? Air leri dicampur dengan tetes. Berapa perbandingannya? Perbandingannya berapa? Tetesnya berapa? Iya. Cucian sendok. Sepucuk sendok. Kalau satu sendok nggak boleh. Bersama itu. Oh, gitu. Oh, tiga orang makan. Ya, bisa. Tapi kayak beras kencur nih mau. Nah itu terakhir. Yang ketiga kita masukkan molasses. Ya sudah dimasukin Pak. Ya. Semua itu loh. Enggak semua, Pak. Jangan ngomong tua itu juga. Naliang. Mari ngomong. Jadi ini dan di YouTube rapat. Rambutnya kayak taping. Ditutup rapat, ditaruh ada apa bisa dijemurkan apa ditaruh Enggak, disimpan di tempat yang teduh, Pak. Oh, Jangan terkena sinar matahari. Ditutup rapat. Selama 1 minggu. Sampai baunya itu mengeluarkan aroma tapai, Pak. Tidak mengeluarkan aroma busuk. Bau ketek. Biasanya mulai berapa hari sudah ada aroma tape? Dibaca dulu. 3 hari. Oh, tergantung suhu lingkungan. Oh, itu ada tulisannya ya? iya. Oh. Kalau pakai EM4 Iya, belum baca sampai di. Oh, gak ketok lho, Pak. Gak baca sampean. Baca kali digawe. Simpan. Berarti pakai SOC juga bisa. SOC. Sama dengan EM4 berarti kan.
anu apa itu Fermentasi. organisme yang semacam itu lain. SPC namanya. Itu produk Banyak terkenal juga selain namanya empat. fermenter itu selain empatan di luar. Ditutup sampai 1 minggu baru bisa digunakan. Dapat, Pak. Yang penting aromanya mengeluarkan aroma tape, Pak. Bukan aroma busuk. Kalau aroma busuk itu gagal. Terjamur lagi. Ya, berarti terkontaminasi. Betul. Sekian dari demonstrasi hasil POC ini, kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu PSB. Pertanyaan dulu. Itu cara penggunaannya, takarannya berapa? Takarannya itu untuk semprot daun ya Pak ya? Ya. Bisa 1:10, yang satu itu dosennya ini sendiri, yang 10 itu airnya. Satu liter untuk 10 liter air. Coba diulangi yang pertanyaan tadi yang sebelum ini. Pak, slide sebelum ini. Ada pertanyaan. Itu buka tutup 1 sampai 2 hari sekali untuk mengeluarkan gas. Oh ya. Loh, tadi bawahnya kan lubang-lubang itu. Enggak keluar lewat bawah. Loh, tiba ini bawahnya lubang-lubang enggak? Nah, iya kok enggak keluar dari bawah ke bawah? Yang sini, Pak. Iya. Kan yang tertutup yang di atas, Pak. Loh lah iya. Ya. Terus Kalau mengeluarkan gasnya tinggal dibuka. loh lah iya seandainya enggak usah dibuka kan gasnya lewat bawah iso. Gasnya ini nggak usah dibuka. Yang untuk penyaringan nggak usah dibuka. Ini ada tuh POC yang menggunakan untuk ini, Pak. Rendaman ini harus dibuka. Nah, yang ini dulu. Tadi itu. Mana tadi? Nah, itu. Buka tutup, maksudnya tutup atas. Ya. Untuk mengeluarkan gas hasil fermentasi, ya kan? Nah, ini kan nggak usah dibuka, gasnya kan keluar lewat bawah. Kalau yang untuk ini, Pak. Kalau yang ini nggak usah dibuka. Oh, ini beda lagi. Beda yang Oh. fermentasi pakai. Ya. Paham. Oke. Oh, itu jadi poin 3 itu untuk yang ini nanti. Bukan untuk yang ini ya? Bukan. Oh, gitu. Terus ada secara berkala ini juga untuk yang ini, bukan untuk yang itu. Itu loh bahasanya itu. Dia Dua-duanya, Pak. oh, diaduk jadi waktu buka sekaligus Ya. aduk. Oh, gitu. Di samping disemprotkan bisa disiramkan. Ya, buat daun. Terus ini sampai naruh cairan tadi di bawah sudah turun enggak cairannya? Langsung turun. Kan ada endapan yang sisa-sisanya itu, Pak. Oh, gitu. Ya. Pertanyaan kan itu kan nggak tercampur lagi. Nah, nanti membusuk yang di atas. Yang di atas itu busuk mengeluarkan cairannya. Cairan yang di atas ini nanti turun. Betul, beli. Itu apa enggak air baik rendam saja. Jadi itu kan tadi air dimasukkan ya. Kita kan kelihatan dulu. Nah, pun kan masak dari yang bawah juga. Apa langkah enggak lebih baik itu kotoran ini direndam langsung di yang ada kerannya itu ditutup saring. Nah, nanti dalam sudah jadi kan bisa dikeluarkan lewat keran. Ini saran ya. Ya. Logika saya gitu, misalkan yang atas itu dibolongi. Kan sampah itu kan tidak terendam, terus kapan busuknya? Kalau seminggu paling dipancet, jadi seperti Lambat pembusukannya kan lambat. ya saran apa nggak lebih baik Terendam. itu direndam jadi yang atas itu nggak dipakai, jadi langsung dimasukkan di bawah air kelapa, air lebih masuk, air empat masuk dan sebagainya. Setiap buka 2 hari dibuka ya, dibuka karena untuk mengeluarkan gas. Misalkan setelah seminggu setelah perendaman itu katakanlah sudah berbau tape, itu kan bisa dikeluarkan lewat yang rek 2 sistem itu. Kemudian yang atas nggak terendam, kiro-kiro yo
Yang bawah itu cuma sekedar air leri dan DL4. Itu aja ya Pak. Nah, itu molase itu kan sebagai makaranya E4 itu toh. Jadi kan cuma sekedar air leri dan E4. Jadi sampah organiknya kan tidak ataupun busuk, zatnya yang ada di sampah itu kan tidak terurai. Kenapa? Kan pancet malian, karena apa enggak terendam air. Itu saran udah bener apa enggak? Monggo. Jadi yang metode ini tuh buat skala rumahan. Ya. Sekalian tuh dijadikan untuk KID masa pembuangan Nah, sampah. oke lah, seperti itu. Harusnya yang atas itu rodok luwih monitor meneh. Jadi enek sing tetep kacrep-kacrep. Apa kacrep-kacrep iki? Ya dikom lah. Ya, enek sing terkena air juga itu, lah terus seperti Pak. Nah, kalau langsung jatuh, terurai gimana kan? Ini apa? Masukan, logika kan ya. Jadi udah blok ini bolongnya kan lebih ditaruh di bawah lagi, dibolongi misalkan kita bukan setiap hari memasukkan ya seminggu yang bawah kan wis bosok, kita kan bisa turun di bawah itu karena ada aliran apa keran itu ya tambah di bawah lagi gantung seperti ini kira-kira seminggu sebur pancet yang berfermentasi kan cuma sekedar air lurinya itu kan. Masuk akal nggak? Cek kuis bidang Jadi, Bapak Itu kira-kira nanti Tapi yang beratnya emang bisa dicampur dengan logika insek. bisa bener iya juga kan sampah enggak sih Banting. kalau video ya. Jadi boleh nggak? iya Oh, boleh. Misalnya bisa, bapak-bapak ini nakal-nakal ini. Nakal. Bisa tapi nggak boleh, berarti melanggar. Misalnya di mix dengan pupuk seperti NPK gitu. Bukan. Oh, ya Jangan jangan insek ya. Terus dihindarin kayak pupuk urea sama KCN. Ya sama KCR. Alasannya. Sendiri itu kayak pupuk urea itu kan tinggi nitrogennya ya, jadinya bisa matikan tericang jadi kuliah jadi petani urea sama, tapi kadar N-nya itu kan nggak terlalu tinggi sama kayak itu. Kayak urea. Ini dialog ya, bukan bukan dialog ya. Itu satu data, ini bukan anu. Ini kan enggak ada kita tuh dialog ya. Enggak. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Boleh dilanjutkan ke PSB. Bapak-bapaknya tentang PO-nya tadi sampun G. Sampun G. Kita Tepuk tangan lanjut. dulu. Tong, sekarang dia tong, dia pakai tong, sekarang di anu barang Ya, disekat dulu di full. Ada ruang air dan ruang padat. setengah sekarang dia kopra aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Ali. Di sini saya akan menjelaskan pupuk PSB. Mungkin bapak-bapak sudah mengenali pupuk PSB? Belum. Ya. Jadi PSB adalah singkatan dari fotosintetik bakteri. Di dalam bahasa Indonesia berarti bakteri fotosintetik. Bakteri fotosintetik adalah bakteri yang mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia.
kandungan PSB sendiri ada 4, yaitu bakteri hidup, asam amino, vitamin B kompleks, dan pigmen ungu. Yang bakteri hidup yaitu berfungsi membantu fotosintesis. Bakteri ini seperti bakteri ungu dan hijau, memiliki pigmen yang menyerap energi cahaya matahari. Yang kedua, asam amino. Asam amino berperan dalam berbagai proses fisiologi tanaman, termasuk bentuk protein struktural dan enzim dan hormon pertumbuhan. Yang ketiga, B kompleks, yaitu meningkatkan metabolisme tanaman dan mikroba tanah. Yang keempat, pigmen ungu. Pigmen ungu melindungi dari stres oksidatif. Stres oksidatif itu banyak videonya deh. terdapat ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan kemampuan tubuh untuk menetralkannya. Biasanya pigmen ungu ini terdapat di dalam buah-buahan yang berwarna ungu. Warna ungu gitu. Naga. Manfaat PSB bagi tanaman itu yang pertama membantu tanaman dalam fotosintesis. Yang kedua meningkatkan kesuburan tanah. Jadi PSB membantu menjaga keseimbangan organisme yang ada di dalam tanah. Yang kedua menyediakan nutrisi. PSB membantu tanaman menyerap nutrisi dari tanah dengan lebih efisien. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan akar. PSB dapat merangsang pertumbuhan akar yang lebih kuat dan dalam penyerapan unsur hara. Jadi keunggulan PSB. Yang pertama itu ramah lingkungan, yang kedua biayanya murah, yang ketiga multifungsi bisa dibuat sendiri, Pak. Tidak menyebabkan pencemaran tanah dan air, memperbaiki lingkungan mikroba, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Ini bahan-bahan baku pembuatan PSB. Yang pertama itu telur ayam, yang kedua air non klorin yang bisa dipakai itu air kolam, air hujan, air sumur. Yang ketiga molase. Untuk molase sendiri itu sama terasi sama, Pak. Fungsinya itu sama. Oh, empat sama terasi itu sama, Pak. Iya. Bisa pakai salah satu. Atau dua-duanya? Ya bisa, Pak. Laksanakan pembuatan langsung praktek sama dibacakan. Bapak-bapak ini langsung praktek bisa, Mas. Rusak banget. Yang pertama bacakan ini tadi air apa, Mas? Ini air kolam, Pak. Kok bening kolamnya? Akuarium apa? Yang berdampak. Oh, tak pikir ngambil akuarium. Oh, izinnya di bawah. Oh, kalau gitu tadi ngambil kolam itu, Mas. Itu apa? Telur pecah. Yang pertama pecahkan 2 Telur campur dengan 2,5 sendok makan micin. micin.
Posisinya kok? Tengahnya nggak tahu. Dia lewat ya. Itu artinya lebih nggak apa-apa dong. Minimal sih dok. Diaduk hingga tercampur rata. Hari ini kuning lah. Airnya berapa liter, Mas? Kalau untuk ini sendiri Pak, itu 12. Ya pokoknya jangan dipenuhi Pak itu Pak. Kalau dipenuhi kan telurnya nggak masuk. Ah, ya toh. Telurnya kurang berarti. Kemudian masukkan terasi. Sampai penuh ya. Telurnya bukan telur, jadi itu dari telur gulung kayak mana. Jangan lagi ya. Ini dari mana? Mau kasih kecil mana ini? Makanan guys, gak jadi lah. Gak jadi kalau makan, gak jadi. Kalau bosok, udah tak enak. Ada putih aja gak jadi. Isinya sendiri itu Si garis filtrasi ini ku Mas. Iya, ada sendok ini. Sendok mau. terasi, telur dan ini diungkit sampai rata Pak. Digoreng ini digoreng. Kalau nggak ada mau langsung itu berarti gula merah bisa. Gula merah pakai gula pasir itu bisa. Yang kedua, lalu bahan yang sudah tercampur kita masukkan ke dalam galon yang sudah berisi air gula. Itu telur ayam kampung sama ayam anu nggak apa-apa ya, sama aja ya. Karena kan laporan bedino lah kan. Setelah itu, potong larutan tersebut hingga tercampur rata, kemudian kita letakkan di tempat yang terbuka yang bisa Di atas genteng lah. sinar matahari. Itu terasinya di situ tuh hancur sendiri nanti ya. Iya deh. Harusnya dihancurkan. Kalau ditambah lebih banyak. Jadi ini sudah jadi. Oh, jadi berubah warnanya ya. Ini yang Berapa hari itu bisa berubah warna? ini seminggu. Satu minggu. Satu minggu sudah. Jadi jadinya ceritanya dengan perubahan warna. Kalau merah putih berarti nggak jadi ya. Itu ini ada 3 macam. Yang satu itu biasanya ada warna hijau.
Ada yang warna putih. Sing paling duos itu sing hijau, sing putih, sing merah. Untuk kandungannya sendiri itu sama, Pak. Yang paling duos yang Sama. aman. Sama, Pak. Coba anu boleh halo kasih. Jadi program kami. Oh ya ngenteni kuwi Pak, ngenteni sing dutuki. Dinteni sih sama aja kali-kali dinteni apa. Iya. Itu program kami. Iya. Jadi ini kan sudah ada yang sudah jadi ya Pak. Iya. Ini bisa ditambahkan yang sudah jadi ke dalam yang baru. Oh, anu induan. Ya. Oh. Tidak kabin Pak, saya kasih tidak kabin. Pancing Kabin lekas sabudul ini. Oh dipancing. Ya. Ini buat jenggen. Nasi kerusuhan. Gudang itu sak curiga gede. Apa jangan jari ini? Bau ya. Makanya Karena pura-pura nang jauhan, jauhan ono mampir nang Intinya itu diambilkan semua ya. Ya. Jadi ini setelah ini dijemur ke tempat yang panas. Sampai warnanya Kalau malam nggak usah diangkat ya? nggak usah. Pak. Oh dijemur aja. Ya, tutupnya tidak dibuka itu Mas. Itu di ya 3 hari itu dibuka. Oh, 3 hari dikeluarkan menegaknya ya. Iya. Tutup lagi tadi. Ditutup lagi. Jadi kalau buka seminggu dedes baring. Enggak apa, paling mateng kau paling itu. Melembung. Ya, mateng. Jadi sekian untuk pembuatan PSB. Terus penggunaannya berapa? Iya. Iya, ukurannya berapa? Untuk pengaplikasiannya itu takaran semprot 1 liter air. Iya, 1 liter air. 5 campurannya itu 5 mili PSB itu. 5 mili PSB. Mas, ini 1 liter ini air. kalau ini 1 PSB itu 1 tangki mampu nggak gitu? Cukup. Kurang. Tangki yang 16 yang cecesan. Untuk Kurang. liternya sendiri itu 5 mili, Pak. Berarti kalau 16 liter kali 5 kali 16. Tapi intinya kalau 90 mili. biasa Tapi aku 100 kalau saya merekomendasi kawan lu akeh lebih baik. Kok dikit 5 mili gak enak apa di Senen ini sampai tuh. Gak enak apa Nah, Ini untuk takaran 1 liternya yang 5 mili. Minimal. Minimal. Oh ditulis sih minimal. Iya, untuk bibit, untuk tanaman dewasa sendiri. Oh, iya. 1 Oh liter. jadi kalau bibit nggak boleh pekat-kata. Jadi ini nggak kuat. encer mana ya? Ah terjadi Tanaman dewasa 15 mili per liter. Tidak boleh dicampur bisa. Kok ada tanaman dewasa? Iya, Untuk takaran pokoknya sendiri 1 liter 15 perbandingan untuk tanaman dewasa sendiri 1 perbandingan 25. Bisa disiramkan. Itu ketara bocor 1 liter. Untuk bibit 1 liter 10 mili ya. Tanaman dewasa bocor 1/25 mili ya. Itu Pak. Ada pertanyaan? POC dengan ini juga bisa Oh dicampur dengan ukuran masing-masing. Ini tapi ditambah lagi PPK tambah bagus. PK. Apa? PK. Mungkin
Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak? Cukup jelas. Cukup jelas ya Bapak. Kita saya tepuk tangan Alhamdulillah selesai sudah rangkaian acara kita hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini, sharing hari ini bermanfaat dan bisa dipraktekkan di lingkungan masing-masing. Terima kasih buat semua yang sudah datang, yang udah nanya juga terima kasih, yang udah senyum-senyum sendiri juga terima kasih. Saya pembawa acara pamit undur diri, kalau ada salah tolong dimaafkan. Soalnya kan singkatannya MC itu maunya uang, maunya cuan, bercanda loh Pak, bercanda. Saya bawa tas sih Pak, tapi bercanda Pak. Maaf juga kalau ada salah kata dari saya. Di sana gunung, di sini gunung, di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Karena acara sudah di penghujung, saya Ziza pamit undur diri. Sekian dan see you next acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak ini kita mau foto. Siap, di mana?